misalkan kita juga sudah mulai berjalan kerjasama ini, seperti misalkan kadang kan kita kurang nih kursi di polsek. Iya, betul. Nah, Pak, tempat saya ada kursi nih, karena kan dinas pendidikan pengadaan untuk sekolah-sekolah tuh. Ya udah pinjam dulu deh. Nah, seperti itu. Kemudian dinas pendidikan itu kita menyurati ke dinas pendidikan bahwa kita ada program ini. Nanti dinas pendidikan itu mereka akan mengirim surat ke seluruh sekolah. Dinas pendidikan kabupaten kan mereka hanya lingkupnya SMP dan SD. Nah, SMA itu ada di provinsi. Kita suratin. Jadi nanti mereka dinas pendidikan itu nyuratin ke sekolah-sekolah menyampaikan apabila ada orang tua siswa yang kesulitan, silakan datang ke kantor polisi. Bukan untuk ditangkap loh. Gitu. Nah ini yang saya coba gagasan sebetulnya poin penting yang mencoba saya masukkan yaitu bekali belajar di kantor polisi. Orang akan mengkonotasikan bahwa ditangkap nih, apa ini belajar kantor polisi? Beberapa orang pasti yang bilang gitu tuh. Karena memang stigma saya belajar itu dari awal sekolah polisi sampai beberapa tempat, polisi itu dibuat stigma seolah-olah menakutkan. Contoh, anak kecil tuh, Dedek misalkan, jangan nangis, nah ada polisi, kaget, kena polisi. Kalau di sini kan gitu tuh, anak nangis, jangan nangis sama bapak polisi. Seharusnya itu nggak boleh itu bahwa ada polisi itu justru membantu, jangan dibuat bahwa polisi itu menjadi hal yang jelek. Tapi kan itu udah lama tuh kejadian itu. Mungkin Mas Hasbi kecil tuh, Mas Hasbi nggak mau makan, ada polisi. Akhirnya takut gitu ya. Secara nggak langsung kayak Mas Hasbi, ya kan, semuanya Tribuners semua itu lihat polisi itu pasti deg-degan kayak jatuh cinta gitu kan. Nah, gitu kan. Padahal itulah yang mencoba saya dikit-dikit memasukkan gimana caranya image polisi itu nggak menakutkan. Come on, datang kantor polisi dong, lihat. Kita nggak bisa belajar, online susah, kantor polisi kita bantu. Bukan kantor polisi berarti ditangkap, enggak. Ngopi juga ada, kita ngopi. Lebih mendekatkan dengan ngopi dulu ini, Bang. Artinya memang ada juga ya, Bang Fajar, selama ini seakan-akan memposisikan polisi itu menakutkan seperti itu ya, Bang. Diposisikan sebagai sosok yang apa ya istilahnya seram gitu. Tapi sebenarnya tidak kan. Sebenarnya ini sosok yang istilahnya bisa mengayomi, hangat di pendidikan, hangat di apa ketertiban seperti itu. Nah, program-program ini yang kalau menurut saya pribadi ya, Bang, kayaknya perlu disebarluaskan nih karena sangat-sangat positif kalau menurut saya gitu. Nah, Bang Fajar, saya sebenarnya ingin mengorek ini, Bang Hasbi, mengorek sisi dari Bang Fajar. Waduh, ini udah dikorek ya. Ini karena saya dengar nih kan beliau ini, Bang Fajar ini masih muda, kemudian sudah menjabat Wakapolres gitu ya. Kemudian ternyata sudah belajar di beberapa negara. Jadi negara lain, gitu. Tidak hanya di Indonesia. Ada sempat di Swedia ya, Bang? Di New Zealand. Di New Zealand, kemudian di Jerman. Di Jerman. Nah, di Thailand. Di Thailand. Malah 3 negara, 4 negara dengan Indonesia. Nah, kalau boleh memberikan ini pembanding, Bang. Untuk internet ya, internet di Jerman, kemudian di New Zealand, Thailand dengan Indonesia. Untuk pendidikan seperti apa internetnya? Apakah di sana memang sekencang-kencangnya dan merata di semua daerah atau masih blank-blank gitu, Bang, kalau di sana? Iya, kita bicara tentu mereka negara-negara maju ya, negara beda. Di sana internet bukan lagi suatu hal yang wah gitu kan. Kita kan masih mikir, aduh beli internet di sana enggak. Semua kita bahkan tidak putus dengan wifi di sana itu. Wifi-nya aja udah kenceng banget. Kita turun bandara, di jalan, di subway, di kereta, semua. Jadi kadang-kadang kalau di Indonesia kan harus ada jaringan gitu ya. Kalau di sana mereka sudah wifi, hotspot itu udah sangat sudah bagus banget. Apalagi di pendidikan. Saya jadi
di beberapa negara, contoh di Jerman itu, Ya. di Universitas Gotse itu, kemudian di Universitas di New Zealand, di Universitas Victoria. Ya. Jadi kita bahkan sampai di toilet pun kenceng itu wifi itu. Beda kalau di kita kan naik ke bawah sedikit udah hilang gitu kan. Iya, benar-benar. Sehingga di sana bukan merupakan hal yang menjadi kendala karena udah kayak apa ya, kebutuhan biasa gitu. Jadi itu sangat mendukung. Nah, beda dengan di negara kita mungkin ya antara negara maju dan berkembang memang tentu tidak bisa disamakan. Nah, itulah menjadi kendala sehingga ketika ada situasi seperti ini, tentu berimbasnya kemana-mana nih pendidikan kayak gini. Tidak mungkin kita melakukan tatap muka, bahkan bisa nanti menjadi suatu klaster di sekolah itu kan, jadi masalah. Pak Menteri atau pemerintah pasti mengharapkan untuk pelajaran online. Nggak hanya di sekolah, kami di kantor itu online. Nah, kita aja nih sekarang kan nggak bisa nih, saya nggak bisa ketemu nih. Ya. Harusnya kita sama studio nih kan. Iya. Semua ini berimbas semua. Beruntung kalau kita mungkin Tribun kan kenceng nih wifi gitu kan. Nah, tapi kan di daerah-daerah anak sekolah itu agak sulitnya seperti itu. Oh gini Pak Waka. Sebentar, Bang Lesbi. Jadi informasi untuk Tribuners ini. Sebenarnya Bang Fajar ini sudah kemana-mana sebenarnya. Kita lahir di Sukabumi, kemudian sudah ke beberapa Polres. Dan yang terakhir, kalau nggak salah 8 tahun ini berada di Jambi. Dan sudah di 3 kabupaten kalau nggak salah. Nah, di kabupaten itu beliau juga sempat belajar mengenyam pendidikan di Jerman, kemudian di New Zealand, kemudian Thailand. Nah, kalau mau bertanya, misalkan ada yang ngefan nih, nanti bisa tanya langsung ke Instagramnya. Oke. Instagram Pak Wakapolresnya. Apa Bang? Boleh bagi-bagi Bang. Instagram saya itu kan private ya. Karena yang saya sering jengkel itu yang add itu ceweknya cantik, tapi begitu saya buka herbal obat kuat, nah itu yang bikin susah. Itu yang ngerusak, makanya saya private aja deh, nggak perlu follower banyak-banyak, isinya cuma apa herbal obat kuat nih, bahaya saya bilang. Nah, tapi Instagram IG-nya saya kan Muhammad Fajar Gemilang. Nah itu aja. Oke, bagi yang tanya-tanya, tapi yang positif ya, artinya Tribuners untuk yang mau bertanya tentang hal-hal ini bisa DM ke akun Instagram Bang Fajar atau mungkin ini perlu diketahui juga Mas, bagi masyarakat di luar atau anak-anak kecil, siswa tidak perlu takut lagi sama polisi gitu Mas ya. Karena apa? Sudah disampaikan sama Pak Fajar tadi, polisi itu adalah berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan polisi yang saat ini ganteng gitu kan, Bang Fajar ganteng, masih muda gitu. Ya, ini hanya apa? Hanya semua titipan Allah Subhanahu. Ini Bang, ternyata udah ada respon dari ini, saya putus sebentar, ada respon dari Facebook, jadi ada akun dari Aryo Tondang dari Jaluko, Moro Jambi hadir. Nah, ini warga kita nih dari Moro Jambi. Keren Pak, berat tidak menjalankan inovasi seperti itu Pak. Semoga jajaran lainnya mau tergerak Pak, kayak imbauan Pak Kapolda tuh Pak. Kira-kira berat tidak Bang Fajar untuk menjalankan ini? Karena kan tentu kalau tidak salah, kalau di satu sekolahan ya Bang Hasbi, satu kota ada berapa ribu siswa ya di situ. Artinya kan sangat berat. Berat nggak ini Bang Fajar? Kalau kita mau nimbang berat tidak, tentu relatif ya. Tapi saya sudah niatkan dari diri saya sampai ke jajaran. Saya bilang kan polsek-polsek saya buatkan seperti itu. Yang penting niatnya ibadah deh. Kalau nggak ibadah, merasa seperti itu pengadaan dan lain-lain nggak nolong, akan berat memang, berat. Ya. Berat itu, waduh nanti saya nyiapkan tempat, sementara kemudian kebutuhan kita juga masih banyak. Jadi selain dinas, saya jadi menyentuh juga ke masalah keagamaan. Ya, oke lah, ini saling bantu lah. Sekarang ini saatnya saling bantu. Negara kita ini sudah seperti ini. Buat apa ego? Gitu kan? Banyak duit sendiri, main wifi sendiri, main game untuk sendiri. Daripada main game untuk sendiri, lebih baik untuk anak. Dan saya yakin yang datang ke kantor-kantor kita itu bukan anak-anak orang kaya, tapi orang-orang susah. Bahkan ada yatim piatu. Itu mungkin doa untuk kita yang membantu. Itu aja saya sarankan ke jajaran. Sehingga mereka dengan senang hati
oh iya benar juga Pak ya. Awalnya sih memang, waduh Pak nanti saya nyediain ini, nggak usah. Yang penting yuk sediakan aja wifi tempat duduk, di situ sambil dijelasin, kasih masker. Akan di tempat saya itu begitu masuk itu, kita ajarkan juga bagaimana pola kehidupan new normal atau protokol kesehatan. Jadi ada visi juga, ada misi juga yang kami ingin sampaikan, yaitu kan anak-anak ini cepat nangkepnya tuh ya. Kalau saya ngasih tahu, kadang-kadang kita sosialisasi ke kampung-kampung itu susah benar tuh orang tua. Tapi kalau anak-anak cepat nangkepnya. Jadi adek masuk ke polsek itu cuci tangan, kasih sabun, kemudian kita kasih masker tuh, kasih masker, duduk, jangan deket-deket deh ya. Nah itulah nanti yang kita harapkan mereka bawa ke rumah, Pak harus cuci tangan, Mak cuci tangan Mak, misalkan seperti pakai masker dan lain-lain. Sehingga banyak misi yang juga kita selip-selipin deh di situ. Gitu. Ya kalau berat, menurut saya nggak berat sih. Selama niatnya kita membantu orang, kawan, teman semua masyarakat. Intinya gini Pak Wakaya, kan penggunaan data internet itu kan tidak terbatas gitu ya. Ya dengan banyaknya pengguna siswa ini berdatangan untuk menggunakan wifi secara gratis. Kira-kira kita dari Kapolres itu sendiri ada kerjasama sama CSR nggak untuk pembiayaan atau segala macam gitu? CSR nanti coba kita pikirkan juga apabila ada membantu. Cuman kan namanya kita organisasi pemerintah itu harus hati-hati nih terima hal-hal kayak gitu kan. Tapi sementara kita sedang jalin koordinasi kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan ada dana BOS, bahkan terakhir Kementerian Pendidikan kan memang mengalokasikan dana untuk kuota nih, karena kan sistem pendidikan mereka udah berganti. Itu juga kita manfaatkan, karena kan kita punya sarananya nih. Oke, kita kerjasama, nanti kita buat MOU. Kalau di sana juga ada sharing kuota, oke kita pakai juga kuota mereka. Gitu. Kalau ada CSR nanti mungkin konsepnya langsung aja bentuk bukan ngasih uang ke kita, karena kan harus pertanggungjawaban nanti sulit tuh kalau kita. Silakan aja nanti di situ ada wifi, mereka bayar wifi-nya sehingga langsung tanpa ribet gitu, supaya nggak ribet deh. Gitu. Itu aja. Itu selain wifi secara gratis, itu fasilitas apa saja yang kita sediakan untuk siswa yang itu yang datang ke Kapolsek itu Mas? Yang jelas nggak ada kopi kayaknya ya Pak. Kopinya ada kopi gitu kan? Ada kopi, tapi harus bayar. Nah. Karena di kantin kan. Oh iya benar. Jadi fasilitasnya yang pertama ada sarana protokol kesehatan, cuci tangan dengan sabun kita udah siap. Kalau yang datang pelajar, ingat ini nggak hanya pelajar loh ya, tenaga pendidik yang kesulitan juga silakan. Guru nih kita tidak semuanya guru itu mampu. Ada guru-guru honor yang sulit, silakan datang situ. Jadi nggak hanya pelajar, silakan kepada tenaga pendidik juga. Nanti dikasih masker tuh. Kadang-kadang ada yang nggak pakai masker, kita kasih masker. Itu setelah kita masker, nanti petugas polsek itu akan cek suhu. Kalau misalkan sesuai suhunya, silakan bisa masuk. Kalau enggak, kita sarankan untuk tidak masuk karena nanti malah kesulitan di dalam kan. Nah, tapi di dalam itu sudah kita siapkan tempat-tempat dengan memperhatikan jarak itu 1,5 meter. Isinya memang tidak banyak, antara 10 sampai 15 orang. Makanya ini sangat selektif. Para Babin Kaptimas mencari. Tentu dalam pelaksanaan itu tentu diawasi oleh petugas kita juga, Pak Wakaya. Iya. Masing-masing nanti petugas di polsek kan ada petugas piket. Nanti petugas piket itu yang akan memberi password kepada anak-anak. Itu dalam penggunaan kuota itu wifi secara gratis itu dipantau juga nggak penggunaan siswanya itu? Apakah tidak boleh main game di sana? Tentu. Ya ini Bang, ini sebenarnya menarik Bang. Karena kalau nanti disalahgunakan Mas. Benar. Datang ke Kapolsek hanya numpang wifi gratis.